dua kendaraan mewah lain ya. Yang ini Mercy. Oh, ini yang Ferrari. Iya. Dua Ferrari ya, Pak ya? Dua unit Ferrari. Dua unit Ferrari. Dua Ferrari ini ada nggak kisaran nilainya berapa? Wow, itu nanti mesti appraisal yang harus menghitung. Oh, belum bisa dihitung belum, ya? kan? Apalagi ini masih berproses kan. Oke. Masih berproses, perkaranya masih jalan. Ini dua kendaraan kan kalau saya lihat dirawat dan sebagainya. Artinya setelah proses hukum selesai, aset-aset yang disita ini akan... Nanti kita lihat bagaimana putusannya. Ya kan? Putusan hakimnya seperti apa. Kalau ini dirampas untuk negara, ya tentu harus dilelang. Oke, berarti akan dilelang untuk kemudian bisa Ya, bisa dilelang, bisa pemanfaatan. Oke. Ya, kita tunggu aja prosesnya. Kita lihat sejumlah tas mewah yang disebut sebagai bagian dari dibeli dengan hasil kejahatan korupsi itu. Kita lihat ya Pak ya? Oke. Kalau mau lihat. Ini dia 88 tas mewah itu. Inilah. Oh, ini sudah ada Sudah ada. tulisannya. AM. Ini dia tas mewah yang berjumlah 88 di sejumlah merek-merek mahal di sini. Jadi Pak, kan kemarin itu ada yang disebut dia autentik, ada yang tidak autentik juga ya Pak? Jadi memang kemarin sulit untuk diidentifikasi apakah ini memang sudah asli atau belum. Makanya ada 3 poin atau 4 poin di terakhir yang ya kita bacakan. Jadi poin dari 83 kalau salah sampai dengan 88 itu belum bisa kita identifikasi apakah ini memang asli autentik ya. Gitu. Okay. Tapi selain tas mewah kan ada juga perhiasan ya Pak? Ya. Perhiasan mewah yang disita. Beberapa ada perhiasan emas, ada 100 sekian nomor lah kemarin ya perhiasan emas. Oke. Terkait dengan kisaran nilai, emang sudahkah diketahui berapa kisaran nilai yang sudah disita semua dari aset dari? Iya, memang masih dalam proses taksasi lah untuk bisa memastikan kami berapa seluruh nilainya baik berupa mobil maupun segala nilai tas maupun emasnya ini masih dalam proses perhitungan untuk bisa memastikan nilainya. Oke. Kemarin itu kan dari pihak Harvey Muiz maupun Sandra Dewi itu menyatakan bahwa itu adalah kerja sendiri, hasil sebagai pengusaha. Bagaimana penyidik memastikan bahwa itu memang dari tindak pidana korupsi yang dilakukan? Ya, tentunya nanti itu masuk ke dalam materi. Silakan saja menjadi hak dari terdakwa lah dalam hal ini ya untuk nanti membuktikan. Nah, bagi tentunya masyarakat nanti bisa menilai pembuktiannya ketika nanti di persidangan, ketika masuk pokok-pokok persidangan pokok perkara di TPPU-nya. Termasuk ada yang dari endorsement katanya. Ya silakan saja kalaupun men-statement seperti itu kan gitu. Tapi tentunya penyidik mempunyai argumentasi yang sedemikian rupa yang nantinya tentu akan kita uji di persidangan. Ini kan akan menelusuri, dia kena juga tindak pidana TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Apakah itu artinya Sandra Dewi itu akan diperiksa dalam TPPU? Ya tentunya karena dalam dakwaan pun juga tersebut bahwa berarti atas namakan yang bersangkutan ya pastinya nanti kita hadirkan di persidangan. Akan hadir dalam persidangan? Semoga sudah dijadwalkan? Kapan nanti tentu pada gilirannya di saat momen pembuktian ini kan tetap harus runut ya, merunut kronologis. Nah itu nanti tapi dia masuk dalam salah satu yang akan hadir dalam ya, karena semua saksi kan ada sekitar 100 sekian, saya juga lupa. Nah, tinggal tentu itu nanti teknis pembuktian di persidangan yang menentukan kapan saatnya, kapan belum ditunda atau nunggu gilirannya, itu nanti strategi penuntutan, strategi pembuktian di persidangan. Oke. Pak,
soal private jet, Pak Halim juga sebelumnya sudah menyebutkan ya soal private jet itu. Tapi itu kan awalnya bahkan kita melihat di media sosialnya dulu itu adalah milik Harvey gitu, dihadiahkan untuk anaknya, tapi kemudian disebut sewa menyewa atau bukan miliknya. Itu gimana sih itu prosesnya, atau yang benarnya itu yang mana sih Pak sebenarnya? Iya, jadi kalau asumsi silakan, berpendapat silakan. Tapi dari bukti-bukti penelusuran yang dilakukan oleh penyidik, bahwa memang private jet itu bukan atas nama yang bersangkutan. Oke. Itu atas nama satu perusahaan yang berdomisili di Milano. Dan itu tidak berkaitan misalnya dia punya saham di situ dan sebagainya? Nah, kemudian pengoperasionalannya itu dikerjasamakan dengan perusahaan yang ada di Jakarta. Oke. Nah, sudah dilakukan pengecekan penelusuran bahwa apakah punya keterkaitan, sampai sejauh ini belum. Termasuk apakah dia melakukan penyewaan, itu juga belum. Tapi bahwa yang bersangkutan pernah sebagai passenger itu ada sampai 40 kali lebih. Apakah misalnya nanti bahwa ternyata ada bukti-bukti baru, ini soal hukum. Kita harus ya, bukti yang ada sekarang ini harus dianggap benar. Sampai ada bukti lain yang menyatakan ini tidak benar. Makanya itulah fungsinya pembuktian. Menunggu proses persidangan nanti gitu ya. Setelah pembacaan dakwaan kemarin, itu pengacara dari Harvey Muiz itu menyatakan bahwa dalil itu tidak tepat. Harvey Muiz tidak bisa dikenakan dalam soal sebagai yang bertanggung jawab untuk pemulihan lingkungan. Itu yang punya kewajiban adalah yang punya IUP gitu. Terus kemudian dia tidak bisa dilimpahkan dengan begitu besar angka itu, 300 triliun itu tidak bisa dilimpahkan pada dia. Gimana itu Pak? Kalaupun merasa seperti itu, kenapa tidak menggunakan argumentasi di eksepsi, dan yang bersangkutan kemarin langsung memohon untuk dilanjutkan persidangan kepada pembuktian. Saya pikir itu silakan saja lah statementnya seperti apa, tapi ya kami walaupun bertanyakan tentang bagaimana kaitannya itu tadi, buat 300 semua itu memang akibat dari perbuatan beberapa orang. Oke. Ada juga argumennya begini dari pengacara, bahwa soal lingkungan itu kan masuknya ke Kementerian Lingkungan harusnya. Terus kemudian tidak, ini bukan tipikor gitu. Ya itu artinya argumentasi berusaha mendorong atau membuat opini bahwa ini adalah tindak pidana sektoral. Sektoral. Monggo saja. Argumentasi itu kita simpulkan dalam proses penyusunan atau pembacaan surat tuntutan. Oke. Jadi ini proses masih berjalan juga untuk TPPU ya? Nah, jadi harus diingat, sampai sekarang itu sudah ditetapkan 23 tersangka. Nah, jadi kalau kita mau gambarkan, ini memang betul, ini punya IUP-nya PT Timah, udah. Tapi IUP ini resmi, karena negara kan memberikan konsesi kepada PT Timah untuk mengelola. Tetapi dalam pengelolaan yang tidak benar, yang seharusnya ada hak negara di situ, itu yang tidak dilakukan. Ini jadikan bancaan oleh banyak orang. Kalau ada orang beranggapan bahwa ini merupakan tindak pidana pertambangan, ini nggak benar juga, atau tindak pidana lingkungan enggak, karena jaksa melihat bahwa ada hak negara di situ yang tidak terpenuhi, karena perbuatan melanggar hukum, perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan jabatan itu. Nah, di situ dia. Makanya dari 23, satu obstruction of justice, ada 22, sekarang masih ada 5 yang sedang proses penyidikan, dan selebihnya sudah di penuntut umum, dan yang sekarang sudah di persidangan itu ada 3, ditambah 3 kemarin dilimpah, tambah 1 sudah ada 7. Dan dari 7 ini ada juga yang dipersangkakan selain Undang-Undang Tipikor juga TPPU. Tapi di luar yang sudah jadi tersangka, ada yang sedang disidik sekarang? Ada 4 yang belum, yang proses penyidikan. Ada 4 lagi? Masih dalam proses penyidikan yang sekarang. Ya. Dari 23. Dari 5. Kemarin baru tambah 1 toh. Oh iya, itu juga. Supianto itu. Oke. Istrinya ketika menerima uang, apakah itu akan bisa masuk dalam TPPU juga? Kita tentu melihat kaitannya dulu. Kita masih tentu kita harus melihat keterkaitannya dulu. Menerima kan tidak, TPPU ini memang ada unsur menerima atau menempatkan, tapi harus dilihat ada unsur lain yang mengikutinya, sehingga kita harus tidak asal ada orang menerima kemudian
kita anggap itu sebagai sebuah TPPU. Baik, terima kasih Pak Harli Siregar atas waktunya. Terima kasih juga Pak Ardhito atas waktunya. Tentu kita nantikan ya proses persidangan yang akan terus berjalan dalam kasus korupsi yang nilainya fantastis sekali, 300 triliun rupiah. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih.